Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapakku datang padamu. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sore hari ini Tuhan kumpulkan kami di tempat kami masing-masing untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin ibadah sekolah minggu kami. Walaupun melalui online, tapi kami rindu. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat menaikkan setiap doa-doa kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Stop, ku mau katakan, dan tanganku kerja buat Tuhan. Diami hatiku dan suci
lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa binatang unik yang jarang diketahui. 1. Maine wolf. Satwa ini bisa dibilang sangatlah unik karena perawakannya seperti serigala dengan kaki yang sangat panjang dan ramping. Mamalia ini dapat ditemukan di habitat yang terbuka seperti pepohonan yang tersebar di seluruh Amerika Selatan. 2. Raccoon dog. Raccoon dog atau disebut juga tanuki adalah anjing dari wilayah Asia Timur. Dinamakan raccoon dog oleh karena kemiripannya dengan rakun meskipun sebenarnya mereka tidak terkait erat. 3. Snub-nosed monkey. Nama snub-nose sendiri terinspirasi dari bentuk hidung mereka yang pendek dengan wajah bulat mereka dan lubang hidung yang ke depan. 4. Sunda flying lemur. Tidak seperti namanya, satwa berikut ini sebenarnya tidak bisa terbang. Namun, hewan ini melompat dan meluncur dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Hewan ini paling aktif di malam hari dan biasa ditemukan di Asia Tenggara. 5. Quokka. Quokka merupakan spesies asli yang berasal dari Australia. Quokka merupakan hewan yang ramah terhadap manusia. Bahkan, quokka pernah dinobatkan sebagai hewan terimut di dunia. Quokka sendiri dibilang unik karena bentuknya yang menyerupai kanguru, tikus, dan beruang pada saat yang bersamaan. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Terangmu Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mempersiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar kami mengerti dan memahami, dan kami juga dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, dan juga Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-28. Tema perenungan kita saat ini sebagai saksi tentang Yesus. Nah, kita sebagai anak Tuhan sudah seharusnya kita menjadi saksi dimanapun kita berada, baik di lingkungan kita, baik di tetangga-tetangga kita. Kita juga dapat menjadi saksi terhadap teman-teman kita di sekolah, baik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang belum percaya. Karena kita diajarkan untuk senantiasa menjadi saksi bagi Kristus. Nah, saat ini
kita mau mendengarkan sebuah cerita atau kisah tentang seorang tokoh di dalam Perjanjian Baru. Ada seorang yang namanya Yohanes, yang walaupun Yohanes Pembaptis bukan Mesias, namun kita dapat melihat dan membaca bahwa sebelum lahirnya pun Yohanes sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria. Yohanes juga diutus untuk menyampaikan pesan kepada suatu bangsa atau masyarakat yang begitu besar jumlahnya, dengan tujuan untuk menyerukan pertobatan bagi mereka, agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pada masa itu, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yohanes memberanikan dirinya untuk mengajak orang banyak datang dan bertobat, dan bukan hanya bertobat, tetapi juga Yohanes mengajarkan kepada mereka agar mereka meminta pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pun kita patut menjadi saksi bagi Kristus. Dimanapun kita berada, kapanpun dan apapun situasinya, kita harus tetap terus menjadi saksi. Nah, kita juga dapat datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa kita. Penting sekali dalam kehidupan kita untuk selalu datang kepada Tuhan untuk meminta ampun atas setiap dosa-dosa kita, karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Di sini kita melihat pengajaran Yohanes ditekankan betapa pentingnya perubahan sikap dan kebiasaan yang lama yang tidak berkenan kepada Allah. Yang dulunya mungkin kita pemarah, kita cepat jengkel, kita tidak sabar, kita tinggalkan itu semua dan siap dengan sikap hidup yang baru yang berkenan kepada Allah dan menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu sikap kita, tutur kata kita, dan juga tingkah laku kita. Di sini orang-orang yang datang melihat kesaksian Yohanes begitu banyak dengan berbagai macam latar belakang. Dikatakan di sini ada yang datang juga pengungut cukai untuk dibaptis. Nah, bagi orang Yahudi atau orang-orang Farisi, pengungut cukai itu adalah orang-orang yang paling berdosa menurut mereka. Tapi namun mereka datang juga kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, karena kesaksian Yohanes yang begitu hebat, orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Nah, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Di sini
kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan siapakah dia. Lalu mereka bertanya, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Kalau engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya." Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mereka bertanya kepada Yohanes dengan tujuan mereka berpikir kalau Yohanes itu adalah Mesias, karena kesaksian Yohanes yang begitu menakjubkan bagi mereka, sehingga mereka terheran-heran dan mereka memaksakan Yohanes untuk menjawab dengan jujur. Dan juga di sini kita melihat bahwa Yohanes mengaku mengutip dari kutipan Yesaya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus terus menjadi saksi dimanapun kita berada. Apapun situasinya, apapun keadaannya, kita harus tetap menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah, kita diajarkan untuk tetap terus menjadi saksi bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, bagi siapapun. Kita harus menjaga sikap hidup kita untuk tetap terus menjadi terang bagi banyak orang. Karena di luar sana begitu banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan yang belum percaya kepada Tuhan begitu banyak. Orang yang sudah percaya pun begitu banyak. Tapi namun kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus tetap terus patuh dan kita harus tetap terus menjadi saksi bagi mereka. Ayat hafalan kita terambil di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ingat, kita sebagai orang percaya, kita adalah saksi dan terang Kristus. Mari kita tetap terus menjadi saksi dimanapun kita berada. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus menjadi saksi bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dadah.